Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Musnid Hamid Akram Al-Bukhari dalam karyanya menuturkan kisah indah tentang Sultan Turki Murad keempat sebagaimana terlihat dalam buku hariannya. Suatu malam dia merasakan kegalauan yang sangat. Ia ingin tahu apa penyebabnya. Maka ia memanggil kepala pengawalnya dan memberitahu apa yang dirasakannya. Sultan berkata kepada kepala pengawal, "Mari kita keluar sejenak." Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar. Mereka pun pergi hingga tibalah mereka di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang sultan menggerak-gerakkan lelaki itu. Ternyata ia telah meninggal dunia. Namun orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya tak sedikit pun mempedulikannya. Sultan pun memanggil mereka. Mereka tak menyadari kalau orang tersebut adalah sultan. Mereka bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Sultan menjawab, "Mengapa orang ini meninggal, tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Siapa dia? Dan di mana keluarganya?" tanya Sultan. Mereka berkata, "Orang ini zindik, suka meneguk minuman keras dan berzina." Sultan menimpali, "Tapi bukankah ia termasuk umat Muhammad SAW? Ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya." Mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Melihat suaminya meninggal, sang istri pun menangis. Orang-orang yang membawa jenazahnya langsung pergi. Tinggallah Sultan dan kepala pengawalnya. Dalam tangisannya sang istri berucap pada jenazah suaminya, "Semoga Allah merahmatimu wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang salih." Mendengar ucapan itu Sultan Murad kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri menjawab, "Sudah kuduga pasti akan begini. Setiap malam suamiku keluar rumah, pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah, lalu ditumpahkannya ke dalam toilet sambil berkata, 'Aku telah meringankan dosa kaum muslimin.' Dia juga selalu pergi menemui para pelacur, memberi mereka uang dan berkata, 'Malam ini kalian sudah dalam bayaranku, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi.' Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam.' Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli khamar dan menemui pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan
dan menjadikannya buah bibir. Suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku, kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, mensolatimu, dan mengkuburkan jenazahmu. Ia hanya tersenyum dan berkata, jangan takut, bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin dan para ulama dan para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar itu semua, Sultan Murad pun menangis dan berkata, benar, demi Allah, akulah Sultan Murad, dan besok pagi kita akan memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Demikianlah akhirnya prosesi penyelenggaraan jenazah laki-laki itu dihadiri oleh Sultan dan para menteri istana, para ulama, para wali Allah, dan seluruh masyarakat. Kisah ini diceritakan kembali oleh Syekh Al-Musnid Hamid Akram Al-Bukhari dari Muzakkaratul Sultan Murad IV. Pesan bijak untuk kita semua, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, jangan suka menilai orang lain dari sisi lahiriahnya saja, atau menilainya berdasarkan ucapan orang lain. Terlalu banyak yang kita tidak ketahui tentang seseorang itu, apalagi soal yang tersimpan di tepian paling jauh di dalam hatinya. Kedepankan prasangka baik terhadap saudaramu se-Islam. Boleh jadi orang yang selama ini kita anggap sebagai calon penduduk neraka, ternyata penghuni Firdaus yang masih melangkah di bumi. Jadi berhentilah berprasangka jelek atau buruk dan menghina seseorang dari saudaramu, sekalipun orang itu terlihat tidak baik, sebab kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita sangka hina. Wallahu a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.